Nah, ini udah bergerak ya. Nah, ini speed yang paling rendah ini ya. Nah, ini speed yang paling rendah dan ini hasilnya. Wah, ini mantep banget. Lebih awet 10 kali lipat dari biasanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dulu ya di channel kita, di channel Galang Elektrik, salah satu akun YouTube jual beli, informasi dan tutorial. Pada segmen video kita kali ini, ini tuh berbeda dengan tema-tema video saya yang terdahulu, yaitu tentang mengupas tuntas tentang lampu LED. Nah, di sini saya akan mengoprek ini, memberi solusi ya. Ini kebetulan di kipas angin atau nah, ini kebetulan air cooler di rumah kita, di rumah saya ya, ini yang ada di toko ini kebetulan rusak. Nah, ini penyebab rusaknya itu tadi kemarin ini atasnya sini itu kemasukan air ya. Ini nah, atasnya sini itu kemarin itu kemasukan air dan alhasil ini mati total dulur air cooler ini. Nah, air cooler ini apa ya, ini digital ya, ini ya digital, bisa menggunakan remote control untuk mengontrol ini semuanya, mulai dari speednya, mulai dari coolernya, mulai pendinginnya ya. Saya akan menservis ini tanpa menggunakan modul. Jadi air cooler ini, kipas angin ini dari digital menjadi manual. Nah, ini nanti pastinya bisa lebih awet berapa ya, 10 kali lebih awet daripada dengan menggunakan digital kayak gini. Kenapa kok saya nggak perbaiki bagian modul digitalnya ini? Karena bagian IC modul digitalnya ya, IC ini udah saya bongkar ya. Ini udah saya bongkar kemarin, ini tadi udah saya bongkar. Nah, di sini ada dua modul di sini. Nah, ini. Nah, yang bagian dalam itu adalah modul ini. Itu modul yang dalam itu isinya itu ada IC-nya, ada IC dan semua komponen di situ SMD dulur. Wah, nggak mungkin kalau apa ya, kita mengganti IC yang bagian dalamnya situ, bagian modulnya situ itu dengan menggunakan komponen yang ada di toko ya, itu pasti nggak ada yang jual ya. Kalau di bagian modul regulator, nah ini modul regulatornya ini. Nah, ini normal ya, ini arusnya ini normal, dan kerusakan pada modul bagian ini. Nah, bagian sensor ini, bagian yang menuju di bagian digitalnya sini, ini itu rusak. Nah, ini nanti saya akan rubah. Ini saya cari-cari di marketplace, di mana-mana itu tidak ada ya yang jual modul seperti ini, modul bagian ini. Ini udah saya coba 5 hari ini, saya mencari di online shop itu tidak ada yang jual modulnya yang sama persis seperti ini. Itu nggak ada. Dan saya kira ini nanti saya akan rubah ini dengan menggunakan manual ya. Jadi mulai dari putaran kipasnya, putaran ini bagian coolernya, bagian itu cooler bawahnya situ, bagian swingnya ini nanti saya menggunakan manual. Jadi nanti bisa kita katakan, nah ini bisa kita perinci kalau dengan menggunakan manual itu bisa 10 kali lebih awet daripada menggunakan digital seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Oke, sekarang kita oprek ya. Nanti akan saya jelaskan apa saja yang perlu disambung dan apa saja yang perlu dibuang, tidak dipakai untuk komponen ini. Nah, ini water cooler seperti ini. Pasti tahu ya kalau udah pernah lihat water cooler ini, semua water cooler itu sama. Komponennya yang dipakai itu sama, ada dinamo, ada bagian swing itu ini, swing ini, dan ada pompa air. Pompa airnya di bagian bawah sini. Nah, di bagian bawah sini. Lah, ini pompa air. Dan semuanya ini menggunakan perang arus AC ya, bukan DC. Semuanya ini menggunakan arus AC. Oke, kita oprek ya, kita oprek. Kita lanjut di videonya. Oke, lanjut. Oke, seperti kipas angin biasa, ini bagian di kipas angin utama. Nah, ini menggerakkan kipas anginnya sini, menggerakkan baling-balingnya sini. Nah, ini dinamonya menggunakan dinamo seperti ini. Ini sama seperti dinamo pada umumnya, kipas angin ya.
Nah ini nanti kita bisa copot bagian sini, bagian ini menancap di modul, kita bisa copot ya ini ya, kita bisa copot. Ini yang harus kita olah nanti. Pertama ini, dan yang kedua yaitu bagian di swing. Swing itu apa ya? Yang mengatur putaran, yang mengatur ini baling-baling di depan sini, ini bisa bergerak sendiri, ini ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri gitu. Nah itu pun juga menggunakan arus AC, ada dinamo kecil di sebelah sini. Nah di sebelah bawah sini itu ada dinamo AC-nya. Nah itu kabelnya kita bisa, nah ini jalur swing. Nah ini jalur swing, ini kabelnya bagian sini. Terus jalur di water. Water ini adalah pompa air ya, pompa air yang biasa digunakan di akuarium itu. Nah ini di water ini. Nah ini di bawah situ. Nah di bawah sini itu ada ini bagian sini. Nah ini soketnya. Ini pun juga nanti kita masukin PLN untuk mengaktifkan itu. Kita sudah mengetahui komponen-komponen apa ya, perangkat yang harus kita gerakkan, harus kita operasikan dengan menggunakan PLN ketiga ini tadi. Terus kita siapin yaitu sebuah saklar, cuman saklar kayak gini doang. Ini 10.000 udah, modal 10.000 udah bisa kembali normal lagi ini ya. Nah yang pertama yaitu ini adalah rotari ya, kayak kipas angin biasa itu ya. Nah ini nanti kita bisa taruh di mana gitu biar lebih rapi, di belakang sini atau gimana gitu, di belakangnya sini atau gimana gitu. Terus ini saklar ini nanti menuju di swing, yang satu ini swing yang menuju di untuk menggerakkan ini bagian sini, menggerakkan ke kanan ke kirinya ini. Dan yang sini ini nanti sebagai water coolernya, water cooler itu bagian itu dinamo. Nah ini alat pompa air kecil ini ya, alat pompa air kecil ini. Nah ini nanti bisa kita matikan, bisa kita on kan. Oke sekarang kita rakit ini satu persatu. Yang pertama kita rangkai di bagian ini, pengatur speednya ini, speed dinamo ini. Oke, langkah yang pertama kita ambil ini ya, ini jalur di ketiga dinamo. Ini bagian AC di bagian steker ini bagian steker stop kontak, nanti yang jalurnya di stop kontak PLN. Ini bagian steker, ini bagian dinamo, ini dinamo kipasnya. Ini yang mengatur speednya. Nah ini kalau di sini ini ada 4 speed ya. Ini yang bagian min, ini yang bagian hitam ini netralnya. Ini ada 4 speed untuk kapasitas ini. Untuk kapasitas ini itu ada 4 speed, kita ambil 3 speed karena di rotarinya sini ada 3 speed. Ini 1 2 3. Nanti kita ambil 3 dan ini udah saya siapin ini. Nah ini untuk jalur minnya, ketiga-tiganya yang ini yang bagian pompa airnya kita ambil juga salah satu. Jadi kita ambil satu yang minnya, ini min kita ambil satu, kita gabungin jadi satu ketiganya. Nah ini juga begitu, jadi ini kita sambungin gini jadi satu. Ini jalur minnya sih juga kita gabungin juga jadi satu. Nah biar enak ya rakitnya, ini enak kok rakitnya ini orang biasa pun bisa ini ya, tanpa ada keahlian khusus untuk merakit ini. Nah ini ketiga-tiganya perangkat, dinamo bawah sana, dinamo air, dinamo swing, kita gabungin minnya jadi satu. Nah ini dari PLN, dari sininya. Nah ini dari sini. Nah ini kita ambil juga satu, ini kita ambil juga satu, salah satu, terserah ini ya, nggak ada min plus ya. Ini untuk jalur yang ini kita gabungin satu jadi satu ini semua. Oke sekarang kita rakit dulu bagian ini, kita sambungin dulu ya, kita sambungin dulu bagian rotarinya sini. Ini yang kita atur adalah yang bagian plusnya. Nah ini kita bisa sambung ini bagian plus di jalur sini, ini bagian yang menuju jalur sini kita ambil sini, ini kita taruh di bagian sini. Nah ini enak ya, jadi nanti rotarinya 1 2 3 gitu. Nah kita solder dulu, ini menggunakan solder ya harus ya, ini kita solder dulu bagian sini 1 2 3 gitu. Nah langsung aja kita solder biar lebih kuat ya ini.
urut-urutannya yang ini urut ya, ini ya, mulai dari yang ini. Nah, ini yang paling rendah sini, ini saya nggak gunakan. Kita langsung ambil yang bagian biru. Ini bagian biru ini langsung kita potong. Nah, ini biru ini kita tancepin di bagian pinggir sendiri di sini. Ini kita taruh di sini. Speed paling rendah sendiri ini nanti. Nah, setelah ini kita urutin ya ini. Kita urutin. Setelah ini bagian warna yang putih ini. Putih. Ini kita potong. Kita solder lagi di bagian yang tengah-tengah. Ini mediumnya. Jadi nggak terlalu keras. Putarannya nanti nggak terlalu keras dan nggak terlalu lambat. Nah, ini yang terakhir. Kita ambil bagian yang merah. Merah ini paling keras ini ya. Ini yang paling speednya itu keras banget ini nanti. Nah, di sini ini udah ketiga-tiganya sini. Dan yang sini, nah ini bagian PLN langsung. Nah, ini bagian PLN ini inputnya. Nah, ini bagian PLN yang dari colokan ini ya. Nah, ini colokan yang min tadi udah kita gabungin semuanya. Ini terus kita langsung gabungin ini bagian, nah ini inputnya sini, kita solder di bagian sini. Nah, di bagian sini ya, kita sambungin langsung di bagian sininya, bagian sini. Nah, ini udah jadi untuk bagian ini, udah jadi untuk bagian ini kipas utamanya ini, kipas utamanya. Nah, sekarang kita gabungin, kita aktifin bagian di saklar itu, pompanya yang ada di sana sendiri itu. Nah, ini bagian pompa air, ini bagian swing. Nah, ini ya kita tinggal jumper gini aja. Nah, ini udah saya kasih kabel ini. Nah, ini kita tinggal kasih saklar gitu aja. Saklar ke sini dan ke sini. Ke sini dan ke sini. Ini bagian swing, ini bagian pompanya. Kita kasih saklar ini tadi, kita fungsikan. Nanti kita bisa aktifin, bisa enggak. Kita bisa nyalain, kita bisa enggak. Nah, kurang lebih kayak begini ya caranya ya. Nah, ini kita bisa langsungin gini. Ini nggak usah disolder, kita menggunakan sekun. Nah, sekun ini ya. Nah, ini nanti kita tinggal tancepin gitu aja. Lebih mudah tanpa menggunakan solder ini, penyambungan ini. Oke, langsung kita gunakan ini. Oke, ini udah finishing ya, udah jadi ya. Nah, jadi rangkaiannya kurang lebih seperti ini dulur. Nah, ini jalur yang menuju di bagian apa ya, ini bagian rotarinya, rotari 1, 2, dan 3 speed. Ini saklar. Nah, ini yang ini itu saklar bagian, yang ini itu saklar bagian swing, bagian swing yang kanan kiri itu. Dan ini saklar bagian pompa air yang ada di bawah. Nah, ini sekarang kita coba ini. Sekarang kita coba ini udah jadi. Apakah hasilnya juga maksimal? Ini saya tancapan di sini. Nah, ini udah. Ini kita nyalain dari sini. Nah, ini speednya 1 gini. Nah, ini udah bergerak ya. Nah, ini speed yang paling rendah ini ya. Nah, ini speed yang paling rendah. Dan swingnya belum bergerak ya sini. Nah, sini kita bisa aktifin yang bagian sini. Nah, itu dia bergerak ini ya. Nah, ini bergerak pelan ke kanan ke kiri gitu. Nah, itu bergerak ya ke kanan ke kiri. Ini udah normal banget. Nah, itu ini terus ini speednya bisa kita tambahin, lagi speednya sini. Nah, ini bagian yang medium, yang tengah. Ini kenceng banget ya, dingin banget. Nah, ini yang tengah-tengah. Terus kita ganti lagi, kita puter. Nah, ini yang bagian paling keras ini. Ini sampai gini-gini ini sampai gini-gini ini ya. Nah, itu swingnya juga ke kanan ke kiri. Wah, ini terasa dingin banget. Dan ini nanti bagian bawah kita isi air. Nanti akan airnya itu mengalir dari sini dulur. Nah, dari sini, ini lubangnya sini. Nanti disaring dengan menggunakan, nah ini bagian
dalemannya situ. Ini bagian penyaringnya, kita taruh di sini. Nah, ini nanti kita pasang-pasangin gini udah jadi, dan kipas angin air cooler ini bisa berjalan normal kembali dulur. Wah, ini ya. Nah, ini mantep banget dulur ya. Jadi kalau sampai semuanya menemukan problem yang sama seperti ini, jangan khawatir, nggak usah dibawa ke bengkel, kita servis sendiri, kita ubah manual aja, karena modul yang atas ini nggak ada yang jual. Jadi kalau modul ini nggak ada yang jual, kalau rusak biasanya dibuang begitu aja. Dan ini hasilnya, wah ini mantep banget, lebih awet 10 kali lipat dari biasanya. Nah, seperti ini. Oke, ini video sedikit, semoga ada manfaatnya dulur. Terima kasih yang sudah menonton, ketemu lagi nanti di segmen video berikutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.